Setelah WandaVision dan The Falcon and the Winter Soldier, serial Marvel Cinematic Universe akhirnya tiba lagi. Dan kali ini giliran Loki, The God of Mischief, menceritakan kisah sang villain favorit di MCU setelah berhasil melarikan diri dari timelinenya di Avengers Endgame. Tapi Loki yang satu ini bukanlah sosok yang kita kenal dalam cerita-cerita akhirnya di MCU. Bukan Loki yang sudah berdamai dengan Thor dan akhirnya terbunuh oleh Thanos. Loki yang satu ini adalah sosok yang kita kenal di era-era awal MCU. Persisnya setelah Loki kalah dalam pertempuran di New York dari Avengers tahun 2012. Mengacu timeline original, Loki mestinya dibawa ke Asgard untuk dihukum. Sampai akhirnya Avengers datang dari masa depan dan memungkinkan Loki melakukan teleportasi menggunakan Tesseract. Hingga jadilah Loki membuat kekacauan di timeline MCU. Jadi jangan heran ya kalau kamu bakal ketemu Loki yang masih sangat kejam di serial ini. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, kami sampaikan spoiler warning bagi kamu yang belum nonton serial ini. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Akhirnya setelah berminggu-minggu kita dihadapkan lagi sama serial MCU dengan tayangnya Loki per 9 Juni 2021. Dan safe to say kalau penantian berminggu-minggu ini emang sepadan. Karena hype dari serial yang satu ini gak bisa diremehin. Apalagi dengan karakter Loki yang sudah sangat familiar bagi fans MCU. Dan bisa dibilang mungkin villain yang paling digemari di Jagat Cinema Marvel. Loki pun menjelma jadi karakter anti-hero yang sangat dikagumi. Dan debut Loki di serialnya bisa dibilang impresif banget. Situs kritik film Rotten Tomatoes bahkan memberi skor 96% dari 54 review profesional untuk serial ini. On my way down to coordinate search and rescue. Honestly. Episode pertama Loki ini dimulai scene review dari Avengers Endgame saat pencurian Tesseract di pertempuran New York. Tony Stark dari masa depan yang nyamar jadi Agent S.H.I.E.L.D. sempat mendapatkan koper Infinity Stone. Tapi di luar dugaan, muncul Hulk dengan kerasnya menghantam pintu hingga membuat Stark terhempas. Tesseract pun ikut terlempar dan mendarat persis di hadapan Loki. Saat semuanya lengah, Loki membuka portal sampai akhirnya keluar di padang Gobi, Mongolia. Beberapa saat kemudian datang pasukan Time Variance Authority atau TVA yang langsung menangkapnya. Adapun TVA merupakan agensi ekstradimensi penjaga garis waktu sakral yang dimotori The Timekeepers. Sempat terjadi perlawanan dari Loki yang menolak ditangkap, hingga memaksa salah satu Hunters yang diperankan Wunmi Mosaku menghantamnya dengan teknologi slow motion. You're now moving at 1/16th speed, but feeling all that pain in real time. Loki lalu dibawa dan personel Hunters mereset timeline tersebut menggunakan sebuah device bernama Red Charts. The God of Mischief pun tiba di markas TVA dan diarahkan melewati rangkaian birokrasi yang sangat-sangat menguji emosi. Tak sedikit adegan menunjukkan upaya Loki untuk melawan, sampai akhirnya dia dibawa ke Hakim Ravonna yang diperankan Gugum Batarau. Di sini Loki diadili karena kejahatannya mengusik Sacred Timeline alias garis waktu sakral. Sampai sini kita bisa mendengar kalau TVA berulang kali menyebut Loki sebagai varian L1130, yang mana ini menunjukkan kalau Loki dalam serial ini bukanlah versi utama yang telah mati di tangan Thanos di Avengers Infinity War. Dalam pembelaannya, Loki menyebut kalau Avengers lah yang mestinya ditangkap dan diadili. Di sini, Loki rupanya menyadari kedatangan Avengers dari masa depan, yang mana itu diketahuinya dari aroma kolon 2 Tony Stark. Wow, Axe effect. Is that Axe body spray? Yeah, I had a can of the desk for emergencies, relax. Tapi rupanya perjalanan Avengers ke masa lalu dianggap TVA sudah semestinya terjadi, sehingga bisa dikatakan tak melanggar garis waktu sakral. Berbeda dengan Loki yang kabur menggunakan Tesseract. Hakim pun memvonis hukuman reset bagi Loki. Untung aja ada Agent Mobius yang diperankan Owen Wilson mengintervensi keputusan Hakim dan meminta Loki untuk tetap hidup. Kemunculan Agent Mobius di serial ini adalah ketika ia sedang membunuh varian jahat di Prancis pada tahun 1549. Dan dari diri Loki, Mobius menangkap sesuatu yang bisa membuatnya menjalankan misi tersebut. Well, kehadiran Mobius di serial ini juga benar-benar jadi pembeda ya. Karena sementara personel TVA dari tadi menunjukkan karakter dingin, sosok Mobius cenderung lebih cair. Misalnya ketika dia mencari informasi dari seorang anak di Prancis mengenai kejadian di gereja yang membunuh para Hunters. Anak itu pun jadi terbuka hingga bersedia menjawab pertanyaan Mobius. Anak ini lalu menunjuk kaca jendela dengan gambar iblis sebagai dalang dari pembunuhan tersebut.
Sosok Mobius di sini juga gerbang bagi penonton untuk semakin mengenal TVA yang baru pertama kali muncul di MCU. Dan dari Mobius juga kita bisa mengenali lebih dalam mengenai karakter Loki secara psikis. Seperti ketika Mobius membawa Loki ke sebuah ruangan yang dinamai Time Theater. Di sini keduanya menyaksikan tampilan kejadian mencolok dalam kehidupan Loki selama ini. Salah satunya adegan yang belum pernah muncul di MCU, yaitu ketika Loki dimunculkan sebagai D.B. Cooper, seorang pria di kehidupan nyata yang membajak pesawat pada 1970. Dalam aksinya, D.B. Cooper terjun dengan parasut membawa uang tebusan $200.000 dan sampai saat ini keberadaan D.B. Cooper masih belum diketahui. Di versi Loki, D.B. Cooper ternyata ditarik Heimdall dengan Bifrost ke Asgard. I can't believe you were D.B. Cooper. Come on. Alur ini mungkin jadi gimmick cerdas dari MCU untuk menggambarkan masa lalu Loki, tapi sebenarnya inti dari babak tersebut adalah penjelasan kenapa Loki begitu jahat, termasuk dengan ambisinya menguasai Midgard, Nine Realms hingga Asgard. Di sini Loki sempat kebingungan karena adegan yang ditampilkan masih begitu asing. Itu karena Loki varian L1130 ini belum pernah melewati timeline tersebut, termasuk ketika ia diperlihatkan momen kematian ibunya Frigga karena ulahnya mengirim Dark Elves ke Asgard dalam Thor: The Dark World. Sampai saat itu, Mobius masih menggali mengapa Loki terus berbuat jahat, termasuk bagaimana ia menyikapi setiap kejahatan yang dilakukannya itu. Loki sempat beberapa kali melawan, namun kalung di lehernya membuat ia tak bisa berbuat banyak, hingga kelengahan Mobius membuat Loki berhasil kabur menggunakan device pengendalinya yang tertinggal. Loki lalu mencari Tesseract yang sebelumnya disita oleh TVA, dan setelah berhasil menemukannya, Loki terkejut ketika di tempat yang sama terdapat Infinity Stone lain yang dibiarkan begitu aja, dan anehnya terdapat beberapa batu untuk satu jenis Infinity Stone. Menurut salah seorang petugas TVA, batu-batu tersebut sangat umum di sana. Bahkan sebagian cuma jadi penindih kertas. Loki pun terdiam, dengan segera dia menyadari Infinity Stone bukanlah apa-apa di TVA. Dan sejak itu perlawanannya mulai melunak. Loki pun kembali ke Time Theater. Di sini Loki kembali memutar rekaman perjalanannya termasuk adegan kematian Frigga dan Odin. Loki juga berurai air mata menyaksikan kenangannya bersama Thor. Hingga adegan ketika ia dibunuh Thanos muncul, Loki tampak benar-benar terkejut. Babak ini pun bermuara kepada pengakuan Loki bahwa ia sebenarnya nggak suka menyakiti orang. Perbuatannya selama ini disebutnya terpaksa dan menjadi bagian dari ilusinya, bahwa kekejaman yang selama ini dilakukan adalah sebuah trik dari kaum lemah untuk membuat orang lain merasa takut. Di sini Loki sudah benar-benar pasrah. Dia menyadari kalau dia nggak akan lagi bisa kembali ke timeline aslinya. Mobius pun menjelaskan jika saat ini ada varian lain dari Loki yang tengah berkeliaran di timeline dan membunuh para Hunters TVA. I beg your pardon? Aksinya itu pun mengundang banyak kekacauan. Mobius meyakini cara terbaik melacak varian ganas Loki adalah dengan menggunakan sesama varian Loki. Kehadiran Loki bakal memudahkan TVA dengan membaca cara berpikir God of Mischief tersebut saat menghadapi versi alternatifnya. Bagian akhir dari episode 1 Loki lalu memunculkan adegan di Salina, Oklahoma pada 1858. Ketika itu, para Hunters mencari seorang pengacau timeline yang diduga ingin memperkaya diri dengan mengebor minyak pada masa lalu. Beberapa saat kemudian muncul sosok berkerudung yang misterius. Sosok ini lalu dengan brutalnya membakar para hunter setelah melumuri rerumputan sekitar dengan minyak. Sosok berkerudung ini sebelumnya terlihat di trailer Loki dan tak sedikit yang menduganya sebagai Lady Loki. Apalagi aktris Sofia Di Martina sudah sejak lama dikabarkan bakal memainkan karakter ini. Dan di komik Marvel, Loki memang kerap hadir dalam wujud perempuan. Jadi kalau benar sosok yang diburu TVA ini termasuk Lady Loki, tentu bakal sangat menarik, terutama mengenai timeline versi Loki tersebut yang menjelma jadi perempuan. Termasuk untuk menjawab tujuan dari rangkaian kejahatan yang dilakukan sosok jahat ini. Menarik banget buat ditunggu. Semoga jawabannya mulai tergambar di episode 2 minggu depan ya. Terima kasih telah menonton. Kalau kurang berkenan silahkan di dislike, tapi kalau berkesan jangan ragu buat di subscribe. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya.